Ya. Bro. Oke. Halo, kita kembali lagi bersama subseksi advokasi dari Paroki Kosambi Baru. Menyambung diskusi kita sebelumnya tentang apa bedanya surat keterangan waris dengan surat wasiat, ya. Nah, sekarang kita akan ngomong khusus tentang surat wasiatnya nih. Nah, dijelaskan sebelumnya bahwa surat wasiat itu dibuat sebelum orangnya meninggal dunia. Nah, pertanyaannya adalah surat wasiat itu dibuat berdasarkan keinginannya dari si orang yang membuat surat wasiat tersebut atau harus mengikuti hukum waris. Dalam artian begini, pernah ya ada di berita di luar negeri seseorang meninggalkan surat wasiat, hartanya itu diserahkan kepada panti asuhan. Nah, apakah boleh? Padahal mungkin dia punya anak, dia punya istri gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak seperti apa tuh? Ya, sebetulnya hukum waris ya, maksudnya wasiat itu kan hukum perdata. Jadi orang memang bebas memberikan harta kepada siapapun, tetapi undang-undang itu membatasi. Untuk anak kandung masalahnya di sini ya, itu tidak bisa dikecualikan sebagai ahli waris. Harus jadi, ada ya? Harus ada, dan itu ada bagian yang tidak bisa dikesampingkan, namanya LP. Ya. Dan misalnya seseorang itu dia meninggalkan banyak harta, tapi dia sudah memang memberikan kepada anak. Jadi waktu dia hidup sudah memberikan masing-masing, misalnya 2 anak sudah masing-masing diberi rumah. Kemudian dia ada sisa misalnya tabungan, dia akan menyerahkan seluruh tabungannya kepada panti asuhan atau kepada pihak ketiga ya. Sepanjang harta yang diberikan kepada pihak ketiga itu tidak melanggar LP anak-anak, itu nggak ada masalah. Ataupun kalau dia melanggar tapi ahli warisnya itu menerima juga nggak ada masalah. Artinya tidak ada tuntutan. Iya, tidak ada tuntutan, ya? nggak akan masalah. Iya, nggak ada masalah kan. Jadi masalah itu timbul kalau ahli warisnya merasa dirugikan, bagian dia berkurang dan dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Nanti hakim akan menghitung apakah bagian anak-anak itu cukup. Kalau udah cukup, ya silahkan aja. Sisanya memang diberikan kepada sesuai dengan wasiatnya kemana. Gitu. Termasuk jatah dari supos juga ya, suami atau istri juga? Ya, kalau suami begini, kalau memang ada perjanjian pisah harta, ya, suami istri kan masing-masing hartanya udah bagian suami, bagian istri sesuai dengan nama. Terutama untuk properti atau tabungan yang memang ada nama atau mobil, yaitu adalah miliknya. Kalau ada perjanjian nikah, itu suami atau istri pasangan hidup, ini perlu hati-hati ya, bisa dikesampingkan sebagai ahli waris. Karena kalau sudah ada pisah harta. Iya. Kalau ada pisah harta. Kalau ada pisah harta dikesampingkan dari ahli waris, tapi anak tidak bisa ya? Iya, anak tidak bisa, ya? Betul. Ya, ini bicara mengenai. Tapi kalau tidak ada pisah harta? Kalau nggak ada pisah kan ada harta gunung gini, artinya si istri punya setengah, si suami punya setengah. Misalnya rumah, walaupun atas nama suami, tapi istri punya bagian setengah. Setengah itu yang dia nggak bisa seluruhnya dikasihkan kepada misalnya pihak ketiga, gitu ya. Jadi itu perlu hati-hati juga. Gitu. Tapi hartanya itu kan balik lagi kan, harta yang diperoleh setelah menikah ya? Iya, setelah menikah. Bukan sebelum menikah, ya memang itu harta asal, artinya harta asal. Kalau harta asal itu haknya dari dari suami, pihak ya? masing-masing pemilik properti itu atau tabungan atau apapun. Bisa dibuktikan bahwa itu diperoleh sebelum pernikahan. Artinya dia bebas untuk menyerahkan kepada siapapun. Tapi kalau ada anak, hati-hati. Karena ada LP bagian anak yang tidak bisa dikurangi. Jadi jelas sekali ya bahwa surat wasiat itu Anda bisa bikin surat wasiat, tetapi tidak boleh mengesampingkan bagian anak. Karena bagian anak itu dapat prioritas di dalam hukum. Anak harus dibagi. Kalau pasangan, suami atau istri, selama tidak ada perjanjian pranikah akan mengikuti hukum waris. Tapi kalau ada perjanjian pranikah, suami atau istri itu bisa dikesampingkan, tidak dimasukkan dalam wasiat dan tidak mendapatkan hak waris juga ya. Nah, jadi artinya adalah surat wasiat itu dibuat sebelum meninggal dan harus mengikuti ketentuan LP yang ada. Betul ya Bu ya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan tahap ketiga, yaitu tentang
akte waris.